status hukum Febri Ardiansyah berubah jadi saksi. Gila monyet. Gue mengira hal-hal kayak gini tuh cuma ada di film-film loh. Ternyata di Indonesia ada. Gila, orang yang udah jadi tersangka bisa berubah jadi saksi. Kan goblok gitu loh. Yang paling wadidaunya lagi, waktu wartawan nanya apakah posisi Febri saat ini di Jakarta, dan kalian tahu dijawab apa? Ya, pokoknya nanti itu ada. Pokoknya nanti itu ada. Gue cuma mau nanya, apa yang kayak gini namanya transparan? Transparan tai, transparan. Lingerino transparan. Kalau udah kayak gini masalahnya ya, kita coba main tebak-tebakan aja ya. Gua tebak, yang Febri ini udah dari tersangka, terus sekarang jadi saksi nih, ya kan? Nah setelah nanti jadi saksi, gua tebak kalau misalkan nanti si Febri ini lepas. Setelah lepas, muncullah nama baru yang akan jadi tersangka. Dan terakhir gue cuma mau bilang kalau hukum di Indonesia udah kayak Rejim bangsat. Baru saja Febri ditetapkan jadi tersangka. Setelah itu kemudian statusnya berubah menjadi saksi. Ini sangat memalukan drama-drama ini. Di saat rakyat menanti penegakan hukum yang optimal, sistem penegakan hukum yang benar, mereka mempertontonkan bau busuk yang merugikan rakyat. Mereka ini seperti anjing yang kawin di depan publik, gak punya rasa malu. Dan pada akhirnya peristiwa ini menunjukkan bahwa Prabowo Subianto tidak layak menjadi presiden. Kekacauan di dua institusi ini justru mempertontonkan bahwa Prabowo Subianto lemah dalam soal kepemimpinan. Dia gak punya cara yang elegan, dia tidak punya breakthrough terhadap penyelesaian persoalan ini. Yang ada kompromi di belakang layar. Di depan seolah-olah berdebat, bertengkar. Publik dibuat bingung. Luar biasa rezim hari ini. Tuh kan, si Febri gak bakalan ketangkap. Mau ada barang bukti emas segunung juga, pasti bakal ada celah buat dia. Apakah tidak janggal coba? Statusnya yang awalnya dari tersangka itu tiba-tiba jadi saksi. Logikanya ini gimana? Coba dong kalau bermain yang cantik gitu loh. Seolah-olah para penegak hukum ini takut sama si Febri. Takut kayaknya rahasia orang-orang besar di negeri ini dibongkar sama si Febri. Makanya aku mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menyuarakan ini. Kalau tidak bisa lepas dia itu guys. Pak Prabowo, tolonglah, ayolah jangan diam terus. Instruksikan agar para penegak hukum ini bersifat objektif dan adil. Kurang tahu apa coba? Kurang tahu apa coba? Makin lama status Febri Ardiansyah makin turun. Yang kemarin jadi tersangka, sekarang jadi saksi. Nanti lama-lama bebas murni. Dan jujur ya, baru kali ini saya melihat ada fenomena status tersangka, jelas-jelas tersangka, bisa turun menjadi saksi. Di mana-mana yang ada, saksi bisa jadi tersangka. Ternyata status tersangka bisa turun menjadi saksi. Dan fenomena itu ternyata dibuat oleh Kejagung saat ini ketika menindak temannya sendiri. Drama kemarin soal menyita US dollar, Singapura dollar, emas 74 kilo, ternyata endingnya seperti ini. Endingnya bukan makin clear, makin memperlihatkan siapa yang terlibat, oknum pejabat mana yang terlibat, tapi malah semakin ruwet. Ternyata bener ya, ibarat tidak ada gigi yang tega menggigit lidah sendiri. Dan kekhawatiran kita kepada Kejagung yang tidak bisa tegas, tidak bisa fair, tidak bisa clear, tidak bisa netral, menindak temannya sendiri, sekarang jadi kenyataan. Dan prediksi dari Mahfud MD yang di videonya kemarin menyebutkan ada beberapa bagian dari kasus ini yang akan dimentahkan, sekarang juga jadi kenyataan. Kalau sekelas Kejagung sudah menurunkan status, mengeluarkan sprindik baru bahwa status Febri Ardiansyah sekarang turun menjadi saksi, itu artinya Kejagung sudah menemukan dan menentukan kambing mana yang bisa dihitamkan, kambing hitam mana yang bisa dikorbankan. Dan kalau status tersangka sudah bisa turun jadi saksi, mungkin kedepannya kita akan baca berita yang isinya adalah barang sitaan berupa jutaan Singapura dollar, US dollar, emas seberat 74 kilo, mungkin setengah dari sitaan itu adalah palsu. Nah, kalau sekelas Kejagung aja mengeluarkan sprindik, menurunkan status tersangka Febri Ardiansyah menjadi saksi, tidak menutup kemungkinan Kejagung juga bisa menurunkan status keaslian barang sitaan menjadi palsu. Nah, kalau sekelas Kejagung nih ya, kepada temannya sendiri, semudah itu bisa menurunkan status tersangka menjadi saksi. Ternyata bisa semudah itu mereka merekayasa kasus yang bisa menjerat nama Tom Lembong, Nadiem Makarim,
Kerry, dan beberapa orang lainnya yang di fakta persidangan tidak terbukti bersalah. Ternyata mafia hukum itu ada dan nyata, dan sekarang kita sedang melihat wujud aslinya. Simsalabim, haha, status Febri mantan Jampitsus yang sebelumnya tersangka kini menjadi saksi. Padahal polisi sudah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan TPPU, lengkap dengan pasal, alat bukti, dan gelar perkara. Hanya tersangkanya memang belum pernah diperiksa. Tiba-tiba berkas diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dugaan ada kompromi. Wes, status tersangka itu bablas. Bukan lagi tersangka, hanya saksi. Apa dasar hukumnya? Kejagung bilang sprindik baru, babak baru, semua diulang dari nol. Sementara dari mulut yang sama mereka juga bilang status tersangka dari polisi tidak gugur. Lalu mana yang benar? Kalau tidak gugur, kenapa statusnya berubah? Kalau berubah, atas dasar bukti apa? Ini bukan proses hukum. Ini pencucian status hukum. Mengubah wajah sebuah perkara tanpa mengubah substansinya. Persis seperti uang kotor yang dicuci lewat rekening berlapis sampai kelihatan bersih. Ironisnya, pasal yang menjerat Febri adalah TPPU. Kini metodenya justru dipakai untuk mencuci statusnya sendiri. Publik pantas curiga apakah ini soal alat bukti yang benar-benar lemah atau soal siapa yang duduk di institusi mana. Ketika status hukum bisa naik turun tergantung siapa yang memegang berkas, itu bukan lagi negara hukum. Itu negara tawar-menawar. KPK sudah diminta melakukan supervisi. Itu sinyal penting, bahkan negara sendiri tak sepenuhnya percaya pada proses yang sedang berjalan. Tapi KPK masih menghindar seolah ketakutan. Rakyat menunggu, bukan sprindik baru, tapi kejelasan siapa yang sebenarnya yang sedang diadili dan siapa yang sedang dilindungi. Ini negara udah gobloknya, nggak ada logika, udah nggak ada lawan nih udah. Setelah Kejagung menerima pengalihan penyidikan kasus Febri Adriansyah dari Polri ke Kejaksaan, nah Kejagung menerbitkan sprindik baru dan status tersangka Febri Adriansyah turun, statusnya turun jadi saksi. Udah gila, udah nggak tahu lagi dah. Nyerah. Ini serius nih, Kejagung bilang Febri statusnya turun dari tersangka jadi saksi. Hah? Di mana-mana mah dari saksi naik jadi tersangka, lah ini jadi kebalik-balik. Gila kali ya. Bukti udah di mana-mana. Bubarin Fakultas Hukum seluruh Indonesia mah buat apa? Bubarin aja buat apa belajar hukum kalau hukumnya kayak gini? Agak jelas. Kita mah semua tahu kalau koruptor mah nggak ada yang takut Tuhan. Tunggu aja kemarahan rakyat. Kirain dah benar penegakan hukum, nggak taunya masih kayak tai. Berak lo semua. Yang udah jadi tersangka turun jadi saksi. Polri habis menyerahkan kasusnya ke Kejaksaan, tiba-tiba si bangsat satu ini jadi saksi. Yang udah jadi bubur, jadi nasi lagi cuma di Konoha guys. Udah fix ya, hukum di Konoha itu bisa diatur. Yang penting kalian punya orang dalam ya, kalian punya kuasa, tenang aja, kalian bakalan aman-aman saja. Breaking news, Kejaksaan Agung meralat pernyataan yang sebelumnya katanya Febri itu berubah statusnya dari tersangka menjadi saksi. Dan diralat statusnya kembali menjadi tersangka. Jadi tadi itu sempat heboh banget sejagat raya guys, di medsos semuanya tuh ngomongin soal status Febri yang berubah dari tersangka menjadi saksi. Ya kalau menurut gue sih wajar ya publik itu kebingungan karena kok bisa statusnya itu berubah secepat itu, dan itu bertepatan di saat dimana Polri itu melimpahkan kasusnya ke Kejaksaan. Dan kita tahu lah kemarin itu Polri dan Kejaksaan seperti berdamai gitu ya, bersilaturahmi. Jadi wajar ya rakyat itu bertanya-tanya ini ada apa sih sebenarnya. Ya dan ini diralat lagi ya sama Kejaksaan Agung bahwa status Febri tetap menjadi tersangka. Ya lucu aja ya, gue nggak tahu kenapa, apakah ini karena viral atau ini karena kepleset lidah atau gimana, gue nggak ngerti. Dan sebenarnya kalaupun ini salah-salah ngomong kepleset lidah gitu ya, ini sangat-sangat berbahaya ya.
Jangan sampai hal-hal seperti ini tuh terulang terus ya. Masa dikit-dikit kepleset lidah, salah klarifikasi. Tapi ya kalaupun ini tiba-tiba berubah karena tekanan publik, ya ini juga tidak konsisten ya. Penegakan hukum kok bisa berubah-ubah terus seperti ini. Dan seperti tidak ada pendirian hukum yang jelas ya jadinya kalau misalnya ini berubah-ubah seperti ini. Dan karena ini menyangkut kasus korupsi ya, otomatis harus diusut dengan jelas dan tuntas. Jangan malah kesannya tuh seperti diputar-putar gitu ya, rakyat itu bisa marah. Ya itu aja lah guys update kali ini ya. Mudah-mudahan saja pemerintah bertindak cepat untuk mengusut tuntas kasus ini ya, supaya penegakan hukum di negara